الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja kita sangat berharap semoga solawat yang sering kita ucapkan, solawat yang sering kita baca, solawat yang sering kita lantunkan berbuah syafaat pada hari kiamat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa
TVRI Kaltara, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang dunia dan isinya. Berbicara tentang dunia, dunia itu sendiri saja sudah bermakna berawal dari kata dana, dunia, singkat, sementara, tidak lama dan tidak panjang. Oleh sebab itu, kita berada di dunia ini hanya sementara, tidak lama. Kita akan pergi meninggalkannya. Itulah dunia. Tapi ternyata banyak orang yang tertipu dengan dunia. Banyak orang yang terlena dengan dunia. Dalam sebuah cerita, ada seorang pemuda datang menghadap ayahnya bahwa dia akan menikahi seorang perempuan yang menjadi idamannya. Perempuan itu adalah perempuan yang sangat cantik. Tatapannya mempesona. Dan pemuda itu sangat mencintainya. Dan orang tuanya mengatakan, tunjukkan saya di mana dia tinggal, di mana dia berada. Saya akan lamarkan untukmu. Maka sang pemuda itu menunjukkan tempat tinggal sang wanita tersebut. Diantar oleh bapaknya atau ayahnya. Setelah sampai di tempat, diperlihatkanlah oleh sang pemuda itu kepada ayahnya perempuan idamannya. Berkata, wahai ayah, inilah perempuan yang saya idam-idamkan. Tapi ternyata apa yang terjadi ketika sang ayah melihat sang perempuan itu, sang ayah berkata, wahai anak yang tersayang, perempuan ini bukan untukmu, tidak cocok untukmu. Perempuan ini terlalu istimewa, cocoknya untuk ayah yang sudah mapan, yang sudah berpengalaman. Mendengar kata itu, sang anak terperanjat. Ternyata wanita ini bisa menggoda bapak saya, ayah saya. Kedua orang ini, antara anak dan ayah, berebut tentang seorang perempuan. Akhirnya diadukanlah masalah ini kepada polisi. Mereka mendatangi kantor polisi, mendatangi seorang polisi dan berkata, wahai Pak Polisi, kami punya masalah. Kata Pak Polisi, apa masalahnya? Kata sang pemuda, wahai Pak Polisi, saya hendak menikahi seorang perempuan. Setelah bapak saya melihat, ingin melamarkan untuk saya, ternyata bukan begitu. Malah dia yang tertarik dengan perempuan itu. Kata sang polisi, kalau begitu perlihatkan, datangkan perempuan itu untuk saya, dan saya lihat dan saya bisa memutuskan siapa yang berhak untuk dia. Didatangkanlah perempuan itu di depan di kantor polisi dan dilihat oleh Pak Polisi yang diharapkan bisa memberikan solusi antara ayah dan anak. Tapi ternyata ketika polisi melihat itu, kata Pak Polisi, ternyata Anda berdua tidak cocok. Yang berhak adalah saya. Terlalu cantik perempuan ini. Jadilah masalah yang tadinya berdua
bermasalah 3 orang antara anak, ayah, dan polisi. Polisi mengatakan ini cocok untuk saya, sang ayah mengatakan ini untuk saya, dan sang anak juga mengatakan memang saya yang menemukan. Ya, tidak ada titik temu antara bertiga. Ya, padahal tadi sejatinya polisi itu akan memberikan solusi, tapi ternyata tidak jadi solusi. Maka diambil keputusan, dibawalah ke penguasa setempat untuk diharapkan bagaimana solusi ini bisa selesai, masalah ini bisa selesai. Didatangilah sang penguasa di tempat mereka berada. Setelah sampai di tempat itu, sang penguasa mengatakan, datangkan perempuan itu kepada saya supaya saya bisa memberi keputusan yang terbaik. Dibawalah perempuan itu hadir di tengah-tengah orang yang berselisih. Setelah sampai di situ, sang penguasa menatap perempuan. Ternyata perempuan ini lebih cantik daripada apa yang pernah dia lihat, lebih cantik daripada apa yang ada di rumahnya, lebih cantik daripada orang yang tercantik di tempat itu. Kata sang penguasa, Anda bertiga tidak berhak. Akulah yang berhak karena aku yang penguasa di tempat ini. Oleh sebab itu, Anda pulang saja bertiga, saya yang ambil perempuan ini. Maka jadilah masalah ini berempat. Yang tadinya berdua, bertiga, malah jadi berempat. Tidak selesai masalah sampai di situ. Apa yang terjadi? Karena tidak ada solusi, maka sang perempuan mengatakan begini saja. Kalau di bawah kemana-mana tidak akan selesai masalah ini. Saya akan memberikan solusi kepada Anda semuanya, supaya masalah Anda bisa selesai. Bagaimana caranya? Silahkan berdiri di depan saya satu persatu, atau sekalian berempat berdiri di depan saya. Setelah itu siap-siap, saya di depan. Ya, saya di depan, Anda di belakang berempat, saya di depan, kita lari. Siapa yang duluan memegang saya, maka dialah yang berhak mendapatkan saya. Melihat solusi yang diberikan oleh sang perempuan, penguasa berpikir, mungkin kalau lari ini yang lebih kuat yang mudah. Tapi karena tidak ada jalan lain, ia terpaksa terima, semua harus terima. Ya, maka diadakanlah perlombaan itu. Yang perempuan di depan, yang 4 orang berjejer di belakang. Maka mulailah lari ke depan. Perempuan itu lari sekencang-kencangnya. Nanti ketika dia bilang silahkan lari, kejar, baru dia kejar. Setelah itu, setelah sekitar 100 meter, perempuan itu mengatakan silahkan lari, kejar. Maka perempuan itu di depan lari sekencang-kencangnya, berempat juga lari di belakang sekencang-kencangnya. Belum sampai memegang perempuan itu, keempat orang itu masuk ke dalam lubang, terperosok. Semuanya masuk ke dalam lubang. Akhirnya kembali perempuan itu melihat dari atas. Apa yang terjadi? Semuanya, empat-empatnya masuk ke dalam lubang. Kemudian sang perempuan mengatakan, siapakah saya? Tahukah Anda siapa saya? Keempat-empatnya tidak ada yang tahu. Kata sang perempuan, akulah dunia. Akulah dunia yang dikejar oleh siapapun di dunia ini. Mulai dari anak muda, orang tua, polisi pun sekalian, atau mungkin penguasa yang sudah punya harta di mana-mana, tetap mengejar itu. Dan nanti dia berakhir ketika dia mati. Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahlah kalian di dunia ini sampai masuk ke dalam liang kubur. Itulah dunia yang setiap insan, setiap manusia tidak kenal siang dan malam. Yang dikejar-kejar adalah dunia. Manusia mengejar sampai mati dan tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia cari di dunia. Para pemirsa Mutiara Hati dimanapun Anda berada, yang saya muliakan, yang saya banggakan, ternyata memang dunia ini mempesona. Dunia ini menarik bagi setiap orang. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan bahwa dunia ini, dunia ini terbagi salah satu ajza, terbagi 3 bagian. Juz'an lil mu'min, satu bagian untuk orang-orang yang beriman. Wa juz'an lil munafiq, dan satu bagiannya diberikan Allah kepada orang-orang munafik. Wa juz'an lil kafir, dan satu bagian diperuntukkan kepada orang-orang yang kafir. Kita bahas satu persatu. Juz'an lil mu'min, satu bagian, sepertiga untuk orang-orang yang beriman. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman di dunia? Yatazawwad, al-mu'min yatazawwad. Orang-orang beriman itu adalah mencari bekal. Apa yang dicari? Bekal. Mau kemana? Ingin bertemu dengan Allah. Orang-orang yang beriman, dimanapun dia berada, tujuannya adalah mencari bekal. Dia petani, bertani untuk mencari bekal akhirat. Oleh sebab itu seorang petani tidak boleh menggarap yang bukan haknya karena tidak sesuai dengan aturan Allah. Tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang tidak boleh dia berdagang dengan curang karena tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak sesuai dengan aturan Allah. Seorang pegawai tidak boleh dia korupsi karena tidak sesuai dengan aturan Allah. Karena kita semua dalam rangka bekerja, dalam rangka mencari nafkah, mempersiapkan bekal untuk akhirat kita. Semuanya untuk akhirat kita. Semuanya adalah bekal. Ketika orang mengatakan kita di dunia ini separuh dunia, separuh akhirat, itu salah. Kita semua di dunia ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, seluruhnya untuk akhirat kita. Seluruhnya. Tidak ada separuh-separuh. Makanya saya katakan bahwa kita bertani untuk cari bekal. Kita berjualan, pedagang untuk cari bekal. Kita masuk kantor untuk cari bekal untuk akhirat kita. Maka itulah Allah mengharapkan kita semua dimanapun kita berada selalu taat kepada Allah, karena kita lagi mencari bekal untuk akhirat kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman?
maka orang-orang beriman harus memperbanyak amal soleh. Semua tindakannya, semua gerakannya, semua langkahnya, semua mata tatapannya, semua ucapannya harus dengan amal soleh. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum, apa yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka, jannatul firdausi nuzula. Allah mempersiapkan baginya surga firdaus sebagai tempat kembalinya, sebagai tempat tinggalnya. Para pemirsa Mutiara Hati yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, juz'an lil munafik, sepertiga untuk orang-orang munafik. Apa yang dikerjakan orang-orang munafik di dunia? Yatazayyad. Apa itu yatazayyad? Berhias. Ya. Jadi orang-orang munafik itu selalu bagaimana dia enak dilihat orang, enak dipandang orang. Entah itu benar, tidak benar, yang penting orang mengatakan bahwa itu, wih, enak dilihat. Jadi dia memoles sedemikian rupa supaya enak dipandang, enak dilihat. Ya. Karena orientasinya dia adalah bagaimana dia dipuji dengan apa yang dia kerjakan. Bukan dia mencari pahala. Dia hanya ingin pujian orang, ingin disanjung. Sehingga dia hanya orientasinya bagaimana enak di mata orang lain. Sehingga orang mengatakan luar biasa dia, luar biasa dia, hebat dia. Itu yang dicari dia. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu bermaksud menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Tetapi apa yang terjadi? Bukan Allah yang dia tipu, dia yang tertipu. Wa huwa khadi'uhum. Dia yang tertipu. Itulah orang-orang munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Pekerjaan orang-orang munafik selanjutnya, ketika dia berdiri sholat, ya berdiri sholat, malas. Sholat juga dia. Jadi bukan dia tidak sholat, sholat. Tetapi malas. Yang penting saya dilihat ada. Yang penting saya dilihat hadir. Ya, itulah dia. Ya. Ya. Jadi itu. Yang penting saya hadir, yang penting saya ada. Ya. Wa idza wala yazkurunallaha illa qalila. Dan dia ketika dia berzikir sedikit saja. Tetapi Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di dalam neraka yang paling dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, juz'an lil kafir. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir di dunia ini? Ya tamatta. Bersenang-senang. Yang penting dia senang. Orang susah, orang tidak suka, orang bagaimana, yang penting dia senang. Ya, ia tamatta. Senang, senang. Ya, tidak dia memikirkan orang lain. Yang penting dirinya senang. Innalladzina kafaru yatamatta'un. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kerjaannya hanya bersenang-senang. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am.
Dan ketika dia makan, makannya seperti binatang. Tahu binatang makan? Ya, binatang makan itu biar dia tidur ngunyah. Kambing, sapi, itu dia makan taruh di perut, dikunyah lagi ketika dia tidur. Jadi sambil dia tidur, sambil dia makan. Ya, itu binatang. Yang kedua, kambing itu dia tidak tahu yang mana haknya, yang mana bukan. Hak orang diambil ketika dia lewat di taman orang, taman bunganya dimakan, sayur orang dimakan, dia tidak tahu yang mana punya hak dia, bukan. Pemirsa TVRI Kaltara yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, bahwa setiap orang tidak dilarang untuk mencari dunia, tetapi dunia yang kita cari adalah untuk mencari karunia Allah, untuk mencari ridha Allah. Dunia yang kita dapatkan, kita gunakan untuk meraih cintanya Allah. Dan yang kedua, bahwa sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa Allah membagi dunia ini dalam 3 kategori. Kategori yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang dijanjikan oleh Allah dengan surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah menyiapkan surga orang-orang yang beriman. Yang kedua, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu Allah siapkan neraka yang paling dalam. Kalau dalam bahasa kita, keraknya neraka. Dan yang ketiga, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu pekerjaannya adalah bersenang-senang. Ketika dia makan, makannya seperti binatang. Dan Allah menutup ayatnya dengan mengatakan wan naru maswal lahum, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Jadi di antara 3 golongan tadi, golongan yang beriman dapat surga, golongan munafik dan kafir dapat neraka. Maka pilihannya ada pada kita semua. Tergantung kita semua. Para pemirsa TVRI Kaltara yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Dan insya Allah lain waktu kita akan ketemu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.